Sebelumnya, efisiensi anggaran kementerian dan juga lembaga terus digalakkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo tekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto itu tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah ingkrah. KPK yang diperbarui dengan Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang kabur atau tidak jelas menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mafaisa Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa. Tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali.
Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi. Sementara KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai. Usai kunjungan ke Vatikan, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melaksanakan ibadah umroh di Makkah, Arab Saudi. Megawati juga berziarah ke makam Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Usai berumroh di Makkah Al-Mukarramah, Megawati Soekarno Putri hari ini tiba di Madinah dan rencananya Megawati akan mengunjungi Raudah. Dan saat ini pemirsa, saya ada di pelataran Masjid Nabawi dan nanti Megawati Soekarno Putri dan keluarga akan memanjatkan doa di sini. Karena di Masjid Nabawi dan Raudah ini adalah salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Megawati memulai rangkaian ziarah makam Nabi Muhammad yang terletak di kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi pada Rabu malam waktu setempat. Megawati didampingi oleh 2 anaknya, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Muhammad Rizky Pratama, bersama cucunya Diah Pikatan Orisa, serta ditemani oleh sejumlah delegasi lainnya dari Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi. Megawati dan rombongan memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah hajat. Dalam kesempatan ini, Megawati dipandu oleh Syekh Mustafa Muhammad Al-Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi, serta penjaga makam Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama-sama keluarganya. Ziarah makam Nabi dan Raudah Nabi Muhammad merupakan penyempurnaan ibadah umroh Megawati dan keluarga. Raudah merupakan tempat yang sangat istimewa di Masjid Nabawi ini. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan telah menjadi simbol untuk mendapatkan ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih surga. Tak heran jika banyak jamaah haji maupun umroh berlomba-lomba dan selalu merindukan untuk datang ke Taman Surga ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Gede Satria, iNews melaporkan. Indonesia membuka petualangan mereka di Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan dari Iran. Sesaat lagi tetap bersama kami di iNews Malam.